Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video pembelajaran PAI yang berjudul Radio Sebarang Wojolayu. Tata cara mengurus jenazah. Seperti yang sudah diketahui, ajal bisa menimpa kapan dan pada siapa saja di setiap saat. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk mengurus jenazah jika ada orang yang meninggal dunia. Berikut ini tata cara mengurus jenazah. Tata cara mengurus jenazah yang pertama adalah memandikan jenazah. Hal ini sebagai tindakan untuk memuliakan dan membersihkan tubuh orang yang sudah meninggal dunia. Adapun tata cara memandikan jenazah dalam Islam sebagai berikut. 1. Meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Pastikan orang yang memandikan jenazah memakai sarung tangan. 2. Setelah itu, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. 3. Bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya pelan-pelan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. 4. Setelah membaca niat, miringkan jenazah ke kanan. Basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu, siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur barus. 6. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. 7. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi lagi mandinya. Cukup hanya dengan membuang najis tersebut. 8. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang setelah disiram dan dibersihkan. Lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Tata cara mengurus jenazah berikutnya adalah cara mengapani jenazah. Ada beberapa perbedaan antara mengapani jenazah laki-laki dan perempuan. Dan adapun cara mengapani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. Cara mengapani jenazah perempuan. Langkah pertama, bentangkan 2 lembar kain kapan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Letakkan kain sarung tepat pada badan. Selanjutnya, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kapan. Sediakan juga kapas yang sudah diberikan wangi-wangian, yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Jika kain kapan sudah siap, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kapan. Letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Kemudian selimutkan kain sarung pada badan jenazah, antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Terakhir, selimutkan kedua kain kapan selembar demi selembar, mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu, ikat beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Setelah selesai memandikan dan mengapani jenazah, tata cara mengurus jenazah berikutnya, menyolatkan jenazah. Adapun tata cara menyolatkan jenazah adalah sebagai berikut. 1. Berniat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. 4. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. 5. Setelah takbir kedua membaca sholawat. 6.
Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. 7. Takbir keempat membaca doa. 8. Takziah atau melayat adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengunjungi kerabat dekat atau keluarga yang tertimpa musibah kematian. 4 adab takziah menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, hitung hal-hal yang tabu. Perhatikan cara berpakaian dan berdandan, jangan yang terlalu menor dan selalu menjunjung tinggi asas kesopanan serta kepatutan. Kedua, rasa duka yang mendalam. Setiap orang yang melayat atau bertakziah disarankan untuk secara tulus mengucapkan belasungkawa dengan mengungkapkan ekspresi duka. Ketiga, jangan banyak bicara dalam suasana duka. Ajaklah pihak yang syur, cair, berbicara seperlunya. Begitu pula dengan orang-orang yang bertakziah lainnya. Keempat, saat bertakziah janganlah mengumbar senyum. Pasalnya, mengumbar senyum saat melayat bisa menimbulkan perasaan tidak suka. Tata cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan jenazah. Dan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Pertama, memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Yang kedua, cara menaruh jenazah di kubur. Ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun, bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama. Misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan menanamnya di peti itu dalam kubur. Yang ketiga, cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Yang keempat, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyadarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Yang kelima, para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Dan yang keenam, waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wa ala millati Rasulillah, artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Dan yang kedelapan, orang yang turun ke lubang kubur jenazah perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak mensetubuhi istri mereka. Yang kesembilan, setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahi dari arah kiblat mayit lalu ditumbuni tanah. Ke-10, berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Ziarah kubur adalah suatu bentuk ritual yang sudah berakar di masyarakat sejak zaman dahulu. Dalam syariat Islam, ziarah kubur itu bukan sekedar menengok kubur, bukan pula sekedar tahu dan mengerti di mana ia dikubur. Akan tetapi, kedatangan seorang ke kuburan adalah dengan maksud untuk mendoakan kepada yang dikubur dan mengirim pahala untuk atas bacaan ayat-ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat takbiyah seperti tahlil, tahmid, tasbih, sholawat, dan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.